Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait portal SSCASN, kemudian progres P3K Guru 2022, dan ada kabar terbaru ya dari salah satu media elektronik yang cukup terkenal yaitu jpnn.com. Bahwasanya di sini hari Sabtu 15 Oktober Bapak Ibu ya, ada berita yang cukup fenomenal ya menurut admin. Di sini dikatakan guru lulus passing rate seleksi P3K 2021 risau dengan aturan linearitas ijazah 2022 makin rumit ya. Jadi di sini terkait dengan linearitas ijazah Bapak Ibu ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya baru-baru saja memang ya Kemendikbud itu mengeluarkan sebuah aturan baru terkait linearitas ijazah Bapak Ibu ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada linearitas terbaru ya terkait linearitas ijazah yang berbeda ya. Ada perbedaan sedikit antara linearitas ijazah di tahun 2021 dengan linearitas ijazah yang ada di tahun 2022. Nah, jadi di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwasanya linearitas ijazah itu penting Bapak Ibu ya. Sangat penting agar nantinya Bapak Ibu itu istilahnya bisa mendapatkan informasi sesuai dengan mapel dan terkoneksi dengan ijazah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini kami akan perlihatkan sedikit ya bahwasanya aturan yang ada di informasi di jpnn.com itu tentunya mengatur terkait dengan surat edaran Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek ya, bernomor 4757 BGT 0101/2022 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya sudah melihat semua di beberapa video kami terakhir ya terkait linearitas ijazah. Jadi di sini ini adalah yang terbaru Bapak Ibu ya, daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, terkait dengan hal itu di sini kita bisa lihat bahwasanya berita tentang guru lulus PG seleksi P3K 2021 risau dengan aturan linearitas ijazah 2022 makin rumit. Di sini dikatakan para guru lulus PG hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 risau dengan aturan linearitas ijazah. Pasalnya, ijazah para guru lulus PG ini tidak linear dengan formasi jabatan yang dilamar ya. Ya, memang ya wajar risau jika memang ijazah dari para guru lulus PG ini tidak linear dengan formasi jabatan lamar, karena harusnya kan linear Bapak Ibu ya. Jadi cukup banyak guru lulus PG terkendala dengan aturan linearitas 2022 sebab jabatan yang dilamar saat seleksi P3K 2021 tidak sama dengan formasi jabatan P3K 2022, kata koordinator guru lulus PG Kota Palembang Ibu Hasna. Jadi ya betul yang dikatakan Ibu Hasna bahwasanya ada sedikit perbedaan ya antara linearitas di tahun 2021 dengan linearitas di tahun 2022, sehingga berdampak pada jabatan yang dilamar pada seleksi 2021. Tentunya itu ada perbedaan ya dengan formasi jabatan yang di tahun 2022 ini. Lantaran tidak ada jabatannya lagi, lanjut Hasna, otomatis guru lulus PG yang merupakan prioritas 1 berubah menjadi tidak linear. Nah, beruntung setelah berkoordinasi dengan pejabat Kemendikbudristek ya, hasilnya cukup melegakan para guru lulus PG. Menurut Hasna, aturan linearitas ijazah tahun 2022 tidak diberlakukan lagi bagi guru lulus PG yang tidak linear lagi. Ya, ini tentunya menjadi kabar gembira ya. Karena kenapa? Ibu Hasna mengatakan bahwa beliau ini sudah berkoordinasi dengan pejabat Kemendikbudristek dan hasilnya ternyata melegakan Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena untuk aturan linearitas ijazah tahun 2022 tidak diberlakukan bagi guru lulus passing grade ya yang tidak linear lagi. Wow, tentunya ini menjadi kabar yang menarik. Artinya guru P1 tetap menggunakan linearitas ijazah tahun 2021. Aturan linearitas ijazah 2022 diberlakukan untuk pelamar umum. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi sudah sangat jelas ya menurut admin pribadi ya. Ini sudah sangat jelas ya. Oke, kita lanjut lagi.
Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan teman-teman guru nggak usah panik karena lulusan seleksi 2021 menggunakan linearitas 2021. Agar guru tidak galau, Hasna menyarankan sering membuka website resmi https://guru.ppk.kemdikbud.co.id. Semua pertanyaan yang ada bisa terjawab dengan membuka website tersebut. Sebaiknya sering-sering memantau dua kanal resmi pemerintah. Jadi maksudnya Ibu Hasna di sini untuk mendapatkan jawaban ya terkait P3K Guru 2022, Bapak Ibu ya yang sudah lolos PG ataupun yang P2 P3 itu rajin-rajin mengunjungi dua website ini. Yang pertama adalah SSCASN meskipun belum dibuka ya untuk pendaftarannya. Kemudian yang kedua adalah ppkguru.kemdikbud.co.id. Bapak Ibu bisa mengunjungi di bagian menu FAQ ya. Di sini banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu perhatikan ya. Dan sudah ada juknis juga di situ Bapak Ibu ya. Nah, jadi inti dari berita ini terkait dengan aturan linearitas ijazah 2022 itu tidak diberlakukan bagi pelamar prioritas 1 yang sudah lolos passing grade dalam artian menggunakan linearitas di tahun 2021. Jadi bagi linearitas ijazah 2022 itu diberlakukan bagi pelamar umum. Ini dikatakan langsung oleh pimpinan guru honorer dari Palembang ya, Ibu Hasna, dan beliau mengatakan sudah mengkoordinasikannya dengan pejabat Kemendikbudristek dan ternyata hasilnya cukup melegakan Bapak Ibu ya. Hasilnya cukup melegakan. Nah, tentunya ini menjadi kabar gembira. Nah, terkait dengan PPPK Kemendikbudristek, Bapak Ibu tentunya sudah sering mengunjungi dan di sini ada kabar gembiranya bahwasanya untuk progresnya ini sudah ada kemajuan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini sudah ada kemajuan ya. Kemarin kan mentok dia di referensi program studi dan linearitas. Nah, sekarang sedikit sudah ada kemajuan sih Bapak Ibu ya. Oke, ini tentunya sisa menyisakan dua lagi. Yang pertama adalah integritas sistem data dan persiapan pendaftaran. Setelah keduanya ini selesai, maka secara otomatis pendaftaran pada SSCASN akan segera dimulai. Jadi Bapak Ibu yang sudah lolos PG ataupun yang belum lolos PG P1, P2, P3, P4 itu harap untuk bersabar seperti itu ya. Karena kenapa? Di sini progresnya masih di ABK ya, tapi sudah ada pergerakan ya. Jadi Bapak Ibu secara otomatis ketika kita klik kunjungi portal SSCASN itu tetap akan error ya. Jadi tidak apa-apa, kita tunggu saja ya. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu perlu memperhatikan bahwasanya nantinya pada saat pendaftaran di SSCASN bagi pelamar P1, P2, P3, P4 itu Bapak Ibu perhatikan saja tiga data ini. Yang pertama itu adalah sinkronisasi NIK. Yang dimaksud dengan sinkronisasi NIK adalah tolong Bapak Ibu ya, tolong Bapak Ibu perhatikan NIK Bapak Ibu ya. Perhatikan NIK Bapak Ibu, apakah NIK Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan nama dan tempat tanggal lahir Bapak Ibu yang ada di Dukcapil dan tersinkron dengan data Dapodik ya. Tersinkron dengan data Dapodik tentunya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, caranya adalah Bapak Ibu sisa kunjungi Verpal PTK. Jika sudah centang hijau, maka itu dianggap aman ya untuk sinkronisasi Dukcapil. Nah, sedangkan untuk Verpal ijazah ini sedikit agak rumit Bapak Ibu ya. Untuk Verpal ijazah itu sedikit agak rumit sih sebenarnya ya menurut admin pribadi. Jadi kenapa admin katakan seperti itu? Karena istilahnya di sini Bapak Ibu itu harus memvalidkan info GTK Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini. Di sini kita bisa lihat ya bahwasanya ini adalah salah satu contoh data info GTK Verpal ijazah Bapak Ibu ya. Di sini posisinya metode Verpal itu adalah metode upload. Poin 9 status Verpal itu adalah menunggu pemeriksaan berkas oleh operator pusat. Tapi sekarang ini operator pusat itu sudah tidak diberlakukan dalam artian itu sudah bisa juga diproses oleh operator kabupaten. Jadi sebaiknya yang menunggu proses pemeriksaan alangkah baiknya Bapak Ibu itu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan seperti itu. Kemudian berikutnya yang sudah aman tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya seperti ini yang sudah aman. Yang sudah aman itu adalah metode Verpal ya, baik upload atau API.
Yang jelasnya di sini status verbalnya selesai dan data mulai dari tanggal verbal, nama pada ijazah, nomor induk mahasiswa, nomor perguruan tinggi dan program studi, jurusan itu aman dan valid, itu aman ya. Yang jelasnya di sini status poin 9, status verbal selesai. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu ya, tolong ya diperhatikan beberapa data ini Bapak Ibu ya. Ada beberapa data yang harus Bapak Ibu perhatikan, terutama ini ya. Terutama data-data seperti ini. Yang pertama itu adalah NIK Bapak Ibu ya, wajib ya, valid, terkoneksi Dukcapil. Ini berlaku P1, P2, P3, P4. Kemudian data Dapodik, info GTK, dan verbal ijazah. Ketika ketiganya ini aman, itu sudah saya rasa aman Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.